Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kita sudah membicarakan sebelumnya tentang klasifikasi, tentang pengelompokan makhluk hidup. Ada begitu banyak makhluk hidup di dunia ini dan kita perlu mengelompokkannya untuk apa? Agar kita tahu, agar kita mengenal jenis dari makhluk hidup tersebut dan manfaat dari makhluk hidup tersebut. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pengelompokan makhluk hidup tersebut. Dalam biologi, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu kerajaan Monera, kerajaan Protista, kerajaan Fungi, kerajaan Plantae, dan Animalia. Tetapi sebelumnya ada satu kelompok lagi yang dikatakan sebagai kelompok peralihan. Apa itu? Itulah virus. Virus, banyak para ahli yang memperdebatkan virus ini apakah makhluk hidup atau bukan. Kenapa? Virus hanya memiliki asam inti dan protein. Asam intinya entah itu RNA, ribosom nukleik asid, atau DNA, deoksinukleik asid, dan selubung protein. Selain itu, virus karena ukurannya yang sangat kecil tidak bisa diamati di bawah mikroskop cahaya. Beda dengan bakteri yang bersel satu. Jadi, selain itu, virus dikatakan bukan makhluk hidup, tidak sama dengan makhluk hidup yang bersel satu karena tidak memiliki organel sel. Jadi dia hanya terdiri dari asam nukleik saja. Bagaimana virus ini dapat hidup? Virus bila di dunia bebas, virus tidak dapat hidup. Bahkan dikatakan bentuknya bisa saja mengkristal. Bila diamati dengan mikroskop elektron, tampak seperti kristal. Disebut juga kista. Virus ini hanya bisa berkembang biak bila ada di dalam tubuh inangnya, tubuh makhluk hidup. Bagaimana caranya? Dengan cara menyuntikkan atau memasukkan asam nukleiknya ke dalam inti dari sel induknya dan ikut berkembang biak bersama dengan sel dari induknya tersebut, inangnya tersebut. Setelah itu, dia ikut membelah diri bersama sel inangnya dan merusak sel inangnya. Setelah itu, dia akan keluar dari sel inangnya. Seperti itu. Jadi virus ini dikatakan bukan makhluk hidup karena tidak memenuhi persyaratan tadi. Oke? Sekarang kita masuk ke dunia makhluk hidup yang ada 5 tadi. Kerajaan yang pertama yaitu kerajaan Monera. Monera yaitu makhluk hidup yang sederhana, hanya memiliki membran sel, tidak memiliki membran inti, tetapi sudah memiliki cairan inti. Cairan inti ini berada di dalam sel tersebut, bergabung di dalam sel. Hanya dapat kelihatan bila akan membelah. Monera, kerajaan Monera ada 2 contohnya, misalnya bakteri dan alga atau ganggang hijau biru. Yang berikutnya Protista. Kerajaan Protista ini sudah memiliki membran inti. Jadi sudah jelas di mana intinya. Tetapi dikatakan masih yang sederhana.
Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Dan ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Tetapi bukan termasuk hewan, termasuk tumbuhan, atau termasuk jamur. Karena tidak memenuhi syarat dari kelompok-kelompok tersebut. Berikutnya, kelompok yang ketiga adalah kelompok fungi atau jamur. Hal yang istimewa dari kelompok ini yaitu memiliki kitin, zat kitin. Zat kitin inilah yang tidak ada pada kelompok-kelompok lain, yang hanya ada pada kelompok jamur. Membuat jamur itu menjadi lentur, kenyal. Seperti itu. Jamur juga ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak dan berkembang biak dengan menggunakan spora. Yang berikutnya, kelompok plante. Kelompok plante ini bermacam-macam lagi. Dan kelompok ini yang istimewa yaitu memiliki klorofil untuk berfotosintesis dan memiliki selulosa. Selulosa ini berupa serat-serat yang membuat tanaman menjadi keras atau kaku. Ya, itu yang tidak ada pada kelompok lain. Jadi dia bersifat tidak lentur. Jadi itu keistimewaan dari kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan sendiri bisa terbagi menjadi spermatopita, yaitu kelompok biji-bijian, dan kelompok yang tidak berbiji. Yang berikutnya adalah kelompok Animalia, Kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini memiliki keistimewaan yaitu dinding selnya lentur. Dinding selnya lentur. Dan pada Animalia ini ada yang bisa bergerak bebas, ada juga yang tidak bisa bergerak bebas. Ada yang mirip tumbuhan karena tidak bisa bergerak bebas. Tetapi dalam siklus hidupnya bisa bergerak bebas juga. Misalnya hidra atau ubur-ubur. Hidra ini dalam siklus hidupnya atau daur hidupnya pada siklus hidup berikutnya bisa menghasilkan ubur-ubur yang bergerak bebas. Setelah itu nanti menghasilkan lagi telur dan menetap lagi. Seperti itu. Jadi kelompok Animalia memiliki keistimewaan yaitu memiliki dinding sel yang lentur. Hewan juga memiliki kelompok-kelompok lagi, terbagi lagi dalam kelompok-kelompok khusus. Ada yang bertulang belakang dan ada yang tidak bertulang belakang. Ya. Jadi untuk mengenal pengelompokan makhluk hidup ini dibutuhkan suatu cara mengklasifikasikannya. Dibutuhkan cara untuk memberikan nama, mengidentifikasinya supaya kita mengenalnya. Caranya ini ada yang namanya binomial nomenklatur. Itu memberikan nama dengan dua kata. Ya. Kata yang pertama diambil dari kata genusnya, yang kedua menunjukkan spesiesnya. Dan kata pertama, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Setelah itu digarisbawahi secara terpisah. Penamaan ilmiah ini dipakai secara menyeluruh di seluruh dunia. Jadi nama ilmiah ini bila kita pakai di sini, mungkin bahasa Torazanya adalah yang paling sederhana. Mungkin kita bisa bilang Pangi, ya. Ternyata bahasa ilmiahnya adalah Pangium sp. Kenapa bisa begitu? Bahasa ilmiah itu berasal dari bahasa Latin atau yang dilatinkan. Artinya dilatinkan dari bahasa setempat yang
dibuat menjadi bahasa Latin. Bahasa di mana tempat makhluk hidup tersebut hidup. Jadi mungkin di daerah Latin sana tidak ada Pangi, hanya ada di daerah Sulawesi. Dan orang yang pertama menemukan itu di Sulawesi. Orang setempat menyebutnya Pangi, jadi dilatinkan menjadi Pangium. Pangium sp. Jadi seperti itu ya cara penamaan secara ilmiah. Sehingga secara menyeluruh, secara universal, nama ilmiah tersebut digunakan dalam penelitian, dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut kita pelajari secara terinci dari kingdom-kingdom tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang silakan kalian membaca dari buku kalian untuk mengingat kembali. Dan Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi.